Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhami Dewi Putri. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi virtual lab yang bernama Iridium Chemistry Lab. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum titrasi asam dan basa, yang mana tujuannya untuk menentukan konsentrasi atau molaritas larutan analit yang belum diketahui ya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Yang pertama yang kita butuhkan untuk titrasi adalah buret 50 ml. Kemudian yang kita butuhkan juga ada labu Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu kita juga akan membutuhkan pipet volume 10 ml. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke dalam bahan yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan, kita membutuhkan yang pertama adalah basa kuat, NaOH, natrium hidroksida. Kita bisa mencari di stockroom ya, stockroom ini. Kemudian kita klik aja di strong basis. Nah, di sini ada 0,1 molar NaOH. Kemudian kita klik 0,1 molar dan kita tarik ke dalam workbench-nya seperti ini. Oke, kemudian kita juga akan membutuhkan larutan asam klorida atau larutan asam kuat ya, kita bisa dapatkan di strong acid. Kemudian kita klik aja yang 0,1 molar HCl. Kita tarik ke workbench seperti ini. Oke, kemudian bahan yang terakhir adalah indikator asam dan basa. Indikator yang akan dipakai di sini adalah indikator phenolphthalein atau indikator PP. Kita tarik juga ke workbench seperti ini. Oke, kalau alat dan bahannya sudah dikumpulkan, kita lanjut ke prosedur praktikum titrasi asam dan basanya. Yang pertama, kita siapkan buret, seperti ini. Kemudian kita masukkan larutan bakunya, yaitu larutan NaOH 0,1 molar. Kita tarik larutan NaOH-nya mendekati buret sampai muncul tanda plus warna hijau. Kemudian kita lepas. Nah, kita isi, karena buretnya ini 50 ml, maka kita juga akan mengisi NaOH-nya sebanyak 50 ml. 50 ml, kemudian kita klik pour. Oke, sudah terisi full buretnya. Kemudian kita kembalikan lagi NaOH-nya ke tempat semula. Nah, selanjutnya akan kita siapkan adalah larutan analitnya. Larutan analitnya kita mengambil HCl 0,1 molar ya. Kita ambil dengan apa? Kita ambil dengan pipet volume 10 ml. Kenapa kita pakai pipet volume? Agar larutan yang kita ambil itu akurat, yaitu di 10 ml. Oke, kita letakkan aja, kita tarik pipet 10 ml-nya mendekati labu Erlenmeyer yang bersih HCl sampai muncul tanda plus warna hijau. Kita lepas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan amount-nya 10 ml. Kemudian kita klik yang withdraw. Kita klik withdraw. Oke, berarti tandanya sudah terisi 10 ml HCl di dalam pipet volume ini ya. Kemudian kita balikkan HCl-nya ke tempat semula. Nah, di sini kita ambil labu Erlenmeyer yang masih kosong. Kita masukkan 10 ml HCl-nya ke dalam labu Erlenmeyer tersebut. Kita tarik sampai muncul tanda plus warna hijau. Kita lepas. Nah, kita isi amount-nya 10 ml, kemudian kita klik yang pour. Oke, sudah terisi ya. Kemudian kita balikkan pipetnya ke tempat semula. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terisi labu Erlenmeyer-nya dengan HCl 10 ml. Kemudian kita tambahkan indikator asam dan basa, kita tarik phenolphthalein-nya ke labu Erlenmeyer sampai muncul tanda hijau juga. Kita lepas dan kita isi amount-nya sebanyak 1 ml ya. Kita bisa tambahkan sekitar 2-5 tetes ke dalam labu Erlenmeyer. Kita isi 1 ml, kita pour. Kita juga bisa tambahkan 1 ml lagi ya, kita pour. Oke, seperti ini. Sudah selesai, kita balikkan indikatornya ke tempat semula. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan larutan baku NaOH yang ada di dalam buret dan ada larutan analit yaitu HCl tadi ya, yang sudah ditambahkan dengan indikator asam dan basa. Yang kita pakai tadi adalah indikator phenolphthalein. Nah, selanjutnya kita akan mulai proses titrasinya. Nah, yang harus kita amati adalah ketika kita meneteskan larutan bakunya sedikit demi sedikit,
Yang diamati adalah perubahan warna yang ada di dalam labu Erlenmeyer tersebut. Nah, di sini karena kita memakai indikator PP, maka perubahan warna yang akan muncul di dalam labu Erlenmeyer tersebut adalah warna merah muda. Nah, jadi ketika di dalam labu tersebut sudah muncul warna merah muda, maka proses titrasi bisa kita hentikan. Seperti itu. Yang mana artinya ketika proses titrasi sudah dihentikan dan sudah terjadi perubahan warna, maka itu sudah mencapai yang namanya titik akhir dari titrasi. Oke, nanti kita bisa juga mengecek berapa pH-nya ya. Sebelum titrasi, pH-nya bisa kita klik aja di sini. pH-nya ada di 1,08 ya. Dan untuk NaOH-nya tadi pH awalnya ada di 13, yang mana berarti benar ya, merupakan basa kuat. Kemudian HCl, tadi pH-nya 1, berarti termasuk ke dalam asam kuat. Oke, kita langsung mulai aja ke dalam proses titrasinya. Nah, ini yang pertama kita harus menarik buretnya mendekati labu Erlenmeyer sampai muncul tanda plus warna hijau. Kita tarik dan kita lepas. Oke, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit larutan bakunya ya. Larutan NaOH-nya kita tulis aja 1 mili di dalam amount-nya. Kemudian kita pour. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi yang perlu diamati adalah perubahan warnanya. Ketika sudah mencapai warna merah muda, maka proses titrasi bisa dihentikan. Maka kita masukkan sedikit demi sedikit, kita pour, kemudian kita pour lagi, kita pour lagi, kita pour lagi, di-pour lagi, di-pour lagi, sampai muncul perubahan warna ya. Oke, kita pour lagi, pour, di-pour lagi, di-pour lagi. Nah, seperti ini bisa kita amati ternyata di dalam labu Erlenmeyer-nya sudah terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda, yang mana ini menunjukkan bahwa sudah mencapai titik akhir titrasi. Oke, kemudian kita juga bisa mengamati berapa sih volume NaOH yang dipakai dalam proses tersebut. Nah, ternyata di sini ada keterangannya ya. Di sini ada volume yang dipakai. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah volume awalnya tadi 50 mili, kemudian volume akhirnya tadi 12 mili, ini bisa dicatat di dalam tabel hasil pengamatan, dan nanti kita bisa mencari menggunakan rumus V1 kali M1, V2 kali M2, seperti itu. Oke, berarti sampai sini sudah selesai proses titrasi asam dan basanya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.